Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Syaifullah. Saya adalah guru kelas 6 di MI Nur Huda Cipayung, Kota Depok. Dan saya sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 semester 2 dengan materi menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Yes. Sudah sarapan semua kan? Oke. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari saja kita baca doa dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Anak-anak, biar menumbuhkan rasa nasionalisme, kita nyanyi sebelum pelajaran kita mulai. Siap? Pertama, Airlin masuk. Kedua, Almira Zar Putri Yuda. Ketiga, Almira Sania Kanza. Andika Erlangga. Nataila Ditri. Sebelum saya mau ada tebak-tebakan. Atau enggak? Tebak-tebakannya, klubnya password. Password. Cluenya password. Kamu punya akun? Pasti punya passwordnya. Karena password itu melindungi salah satu akun kita di media sosial. Contoh, tebak-tebakannya, 1 tambah 1 berapa? 2. Kan tadi saya bilang cluenya password. Salah. Kalau kamu jawab 2, salah. Yang betul adalah password 2. Bisa kebayang? Ibu kota negara Indonesia. Password. Terus. Nah, lanjut lagi. Lalu kita sudah pelajari tentang Pancasila. Kalian tahu? Kalian apa? Sila-sila Pancasila? Apa? Sila ketiga apa? Sila kelima? Apa? Kalau nggak apa?
menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, biar lebih semangat lagi tentang nasionalisme kita menghormati budaya dan agama di lingkungan kita saksikan video sebagai berikut. Simak baik-baik. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai teman kecil, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebenarnya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra kitab Sutasoma yang ditulis oleh Anutan Tular pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Rasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan padanya Anutan Tular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Dalam konteks Majapahit, rasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari pasal tersebut, dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, apa saja sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan tiket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dengan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal, menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Nah, dari
Sudah jelas videonya? Sudah disimak, sudah ditonton? Oke, kalau sudah jelas dari video yang kita yang tadi, ada berapa pulau yang ada di Indonesia? 300. 300. Kemudian berapa suku yang ada di Indonesia? Berapa ayo? Suku, bahasa. Kalian kerjakan dengan kelompoknya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan dikerjakan, buka alat. Pak, ini maksudnya gimana? Apa? Ini maksudnya gimana? Nah, ini nomor 1, keberadaan budaya dan agama di lingkungan kalian. Kamu tinggal di mana? Payung misalkan. Nah, lingkungan budaya itu seperti apa? Agamanya kayak gimana? Kehidupannya seperti apa? Kamu jawab di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis nama kelompoknya. Nanti setelah kalian kerjakan, nanti akan dipresentasikan. Berarti ada salah satu ketua kelompok akan mewakili maju ke depan, jelas. Jawaban kamu di lingkungan kami begini-begini gitu. Oke, jelas. Silakan kelompok 1. Bagaimana keberadaan budaya dan agama di lingkungan kalian? Banyak budaya dan agama berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama di lingkungan kalian? Jawabannya tidak membeda-bedakan budaya dan agama, serta menghormati budaya dan agama lain. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama di lingkungan kalian? Saling menghargai dan menghormati, tidak membeda-bedakan agama dan budaya orang lain. Bagaimana sikap kalian menghormati perbedaan Lingkungan kalian baik-baik saja dan tidak ada bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan budaya dan agama di lingkungan kalian? Menghargai budaya sikap kamu orang yang sedang beribadah. Ceritakan sikap kalian menghormati perbedaan agama dan Budaya dan agama di lingkungan kalian. Saling menghargai budaya yang lain, toleransi dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Oke, baik anak-anak, mempresentasikan masing-masing kelompok sudah kalian dan sudah berhasil maju ke depan semua. Jawabannya pun cukup bagus dan sangat menarik. Kemudian sebelum materi berakhir, saya ada tebak-tebakan lagi nih. Tebak-tebakannya lawan kata. Lawan katanya benar? Salah. Hitam? Putih. Dapat. Panjang? Pendek. Salah? Benar. Putih? Gemuk? Kecil? Baik anak-anak, dari hasil pembelajaran tadi tentang menghormati budaya dan agama di lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi terhadap toleransi beragama baik di rumah ataupun di sekolah itu betul-betul sangat kita junjung tinggi, bahkan sampai kita sangat-sangat menghormati perbedaan agama. Jangan ada di antara kalian berbeda agama mengucilkan atau menggerudukkan teman kamu.
nggak boleh ya. Kemudian dari pembelajaran tersebut di Indonesia terutama dari hasil pelajaran ini ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada? Boleh tidak ada tambah satu lagi agama? Boleh dong. Tapi nanti undang-undangnya berubah lagi. Dulu agamanya ada 5 yang diakui oleh negara. Sekarang tambah 1 ada 6. Kemudian budaya kita yang ada di Indonesia ada berapa? Berapa dari 1.300 budaya yang ada di Indonesia? Berapa provinsi? 38. Provinsi kita berapa? 38 provinsi? Tambah lagi ya? 2 tahun lalu provinsi ada 34, sekarang 38. Kemudian dari agama ada 6. Kemudian budaya ada tadi ada berapa? 1.300. Sukunya ada berapa? Suku. Budaya 1.300. Suku berapa sukunya? Hah? 718. Baik. Saya rasa demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sebagai penutup dari pembelajaran hari ini, mari kita baca doa dengan membaca surah Al-Asr atau Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Rabbil firli